pukul 18.45 19.00 serta memasuki Zoom. Kegiatan berikutnya pada pukul 19.00 sampai 19.15 pembukaan lagu Indonesia Raya, kemudian himne Universitas Bina Insani, dan juga sambutan Ketua LPPM Universitas Bina Insani, serta sambutan dari Ketua Jurusan Prodi Sarjana Teknik Komputer STMI Stikom Indonesia Stiki Bali. Dan berikutnya 19.15 sampai pukul 21.00 pemaparan dan sekaligus tanya jawab, dan juga pengenalan dan pemanfaatan Internet of Things. Dan kemudian pada pukul 21.00 sampai 21.05 acara akan ditutup. Acara selanjutnya adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Bina Insani. Hadirin dimohon untuk mengikutinya di dalam hati. Kami mohon maaf ada kami mohon maaf ada
nusa dan bangsa, ku berjuang dan ku berkorban demi alma mater tercinta. Universitas Bina Insani, di sanalah meraih citaku. Universitas Bina Insani, gerbang awal menuju insan harapan bangsa. Kampus hijau Bina Insani, kan ku puja selamanya. Demikian lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Bina Insani yang telah kita dengarkan bersama. Semoga dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya semakin menumbuhkan rasa cinta kita, semangat dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Pada sesi acara selanjutnya, yakni sambutan dari Ketua LPPM Universitas Bina Insani kepada Ibu Kristiana Widiawati SPDMM, kami persilakan untuk menyampaikan sambutannya. Baik, terima kasih Mas Ismail dan juga Mbak Hana selaku MC pada kegiatan malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang semuanya. Pertama-tama saya mau menyampaikan yang terhormat kepada Dekan Universitas Bina Insani, Bapak Diki Tiadi, Eskom Mkom, yang terhormat Ketua Jurusan Prodi Sarjana Teknik Komputer, STMIK Stikom Indonesia, Stiki Bali, Bapak Inyoman Huda Hartawan Eskom Mkom, dan juga narasumber serta panitia yang bertugas pada malam hari ini. Izinkan saya, Kristiana Widiawati, mewakili Bina Insani University, menyampaikan sepatah dua kata terkait dengan kegiatan hari ini. Pada dasarnya, saya selaku pribadi dan atas nama Bina Insani merasa bangga atas kesempatan yang sudah terjalin antara Bina Insani University dan juga STMIK Stikom atau Stiki Bali yang pada kesempatan ini melakukan kolaborasi atau kerjasama dalam bentuk PKM untuk berbagi atau bersharing knowledge tentang Internet of Things. Semoga harapan kami semuanya agar kegiatan hari ini tidak hanya cukup sampai di sini saja, tapi berkelanjutan di kegiatan-kegiatan lainnya, kegiatan penelitian atau kolaborasi yang lainnya. Karena tentunya kegiatan ini memberikan dampak yang positif dan juga energi yang baik kepada kedua belah pihak antara Bina Insani University ataupun Stiki Bali dan juga khususnya kepada Bapak Ibu dosen serta mahasiswa yang pada saat ini sudah hadir. Semoga ini memberikan manfaat yang luar biasa. Artinya bahwa dalam kondisi pandemi saat ini yang kita tidak tahu akan berakhir sampai kapan, kita hanya bisa berharap dan berdoa, tetapi semangat dan antusias Bapak Ibu dosen dan juga para mahasiswa dalam kegiatan ini sangat luar biasa dan saya sangat bangga walaupun hari ini sudah malam ya, sudah menjelang weekend, tetapi semangat untuk terus belajar, untuk terus mengisi ilmu pengetahuan itu luar biasa. Nah, harapan saya yang terakhir adalah semoga semuanya peserta yang hadir pada hari ini bisa mengikuti pelatihan ini atau pengenalan dan pemanfaatan Internet of Things ini dengan baik. Semoga acaranya berjalan lancar, tidak ada kendala walaupun malam hari dan tetap semangat terus. Dan semoga juga artinya seluruh panitia, narasumber khususnya Bapak Ruli yang bertugas hari ini juga bisa menyampaikannya dengan maksimal, dengan sejelas-jelasnya supaya kita juga sama-sama belajar dan paham. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan malam ini dan semoga dimudahkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih sambutannya Ibu Kristiana Widiawati SPDMM. Selanjutnya sambutan dari Ketua Jurusan Prodi Sarjana Teknik Komputer STMIK Stikom Indonesia Stiki Bali,
Bapak Inyoman Budha Hartawan, Eskom Emkom, kami persilakan untuk menyampaikan sambutannya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Hana dan juga Mas Ismail ya selaku MC pada malam hari ini ya. Selamat malam, Om Swastiastu. Nama saya Budha Hartawan, Ketua Prodi dari Program Studi Sistem Komputer ya. Nama kami Sistem Komputer ya. Tentunya yang pertama yang saya hormati Pak Didik ya selaku Dekan Universitas Bina Insani. Kemudian Ibu Kristiana selaku Ketua LPPM. Dan juga Mas Ruli selaku narasumber ya. Selamat malam, salam kenal ya. Saya pertama kali mendengar info dari Bu Ani ya tentang kolaborasi ini sangat senang sekali ya, di mana nanti mahasiswa kami tentunya tidak hanya bisa belajar dari dosen di STIKI, tapi juga bisa mengenal atau mendapatkan pengalaman belajar dari Bapak Ibu di Universitas Bina Insani. Nah, tentunya mahasiswa kami yang bergabung sekarang ini itu berasal dari semester yang beragam ya, dari ada yang semester 4, ada yang semester 6 ya, ada juga yang sedang mengambil seminar, ada yang baru ujian tugas akhir gitu, ada yang beragam gininya. Dan memang kami di sistem komputer salah satunya target luarannya adalah merancang IoT. Nah, tentunya nanti harapannya mahasiswa kami dapat mendapatkan ilmu yang lebih ya, yang lebih dari narasumber, dan kegiatan ini harapannya tidak hanya sampai di sini ya Pak Didi ya, tidak hanya sampai di sini, tapi semoga bisa menjadi momentum untuk kerjasama yang berkelanjutan ya. Jadi itu saja, biar tidak lama juga saya mengambil waktu ya. Harapannya semoga kegiatan ini berjalan lancar, karena memang mahasiswa kami ini suka live sesinya, kalau disuruh live sesi pasti mintanya malam di atas jam 7. Nah, ini pas lah kalau memang jam 8 ini pas lah waktunya mereka untuk live sesi biasanya. Ya, baik, itu saja. Terima kasih. Om Santi Om. Ya, terima kasih Bapak Inyoman Budha Hartawan, Eskom Emkom atas sambutannya. Kepada seluruh partisipan, dimohon untuk menonaktifkan audio dan mengaktifkan video selama acara ini berlangsung. Jika terdapat pertanyaan, maka pertanyaan tersebut bisa teman-teman sampaikan melalui chat via Zoom maupun live YouTube. Adapun link daftar hadir akan kami berikan pada pukul 20.30, link feedback akan kami berikan pada pukul 20.50, dan jangan lupa sertifikat akan diberikan bagi peserta yang mengisi daftar hadir pada link yang telah kami berikan. Jadi teman-teman jangan sampai lupa untuk mengisi daftar hadirnya. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara pokok PKM Fakultas Informatika Universitas Bina Insani yang akan dipandu oleh moderator kita pada hari ini, yaitu Bapak Didik Setiadi Eskom Emkom, sekaligus Dekan Fakultas Informatika di Universitas Bina Insani. Kepada Bapak Didik Setiadi Eskom Emkom, kepada Bapak kami persilakan. Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Samhana selaku bawa acara pada malam hari ini, dan Mas Ismail Marzuki. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama adalah yang saya hormati Ketua Program Studi Teknik Komputer STIMIK STIKOM Indonesia, atau lebih dikenal dengan STIKI Bali, Bapak Inyoman Budha Hartawan, Eskom Emkom. Kemudian Ketua LPPM Universitas Bina Insani, Ibu Kristiana Widiawati, SPD MM. Kemudian narasumber pada malam hari ini tentang pengenalan dan pemanfaatan Internet of Things atau IoT, Bapak Ruli Pramudita, SD Emkom, yang akan membawakan untuk webinar pada malam hari ini. Nanti setelah itu juga ada
demo tentang aplikasi IoT yang akan dibawakan oleh 2 mahasiswa dalam studi Teknik Informatika, Fakultas Informatika, Universitas Binasi Insani. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk membacakan profil daripada Pak Ruli. Apakah sudah terlihat, Mbak Samhana? Sudah Pak. Sudah. Baik, terima kasih. Ini adalah profil dari Pak Ruli Pramudita, ST.M.Com, sarjana dari Universitas Pasundan, Bandung. Kemudian S2-nya dari Magister di STIMIK LIKMI Bandung. Kemudian sebagai dosen tetap Prodi Teknik Informatika dan selaku Ketua Jurusan Prodi Teknik Informatika Bina Insani University. Beliau juga sebagai editor jurnal di Informatico Educator and Professional Journal atau ITBI. Interest beliau adalah di bidang Human Computer Interaction, UI, Data Science, Artificial Intelligence, dan Internet of Things. Sinta ID-nya bisa dilihat di sini, dan Scopus beserta ORCID ID. Kemudian untuk Instagram, silakan ditengok-tengok, termasuk mungkin nanti kalau ada pertanyaan pribadi boleh lewat chat WA. Kemudian emailnya adalah rulipramudita@binainsani.ac.id dan personalnya adalah rulipramudita@gmail.com. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung aja saya akan memandu untuk webinar malam hari ini mendampingi Pak Ruli Pramudita. Silakan Pak Ruli, mungkin kalau udah siap langsung aja. Nanti sambil jalan saya pandu bagi teman-teman mahasiswa Stigi Bali, jika ada pertanyaan nanti langsung aja chat di Zoom ini. Nanti sambil jalan interaktif, baik di chat yang ada di Zoom maupun di YouTube. Nanti sambil jalan interaktif aja akan saya pandu untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan langsung saya sampaikan ke Pak Ruli. Baik, silakan Pak Ruli. Baik, terima kasih Pak Didik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam juga yang saya ucapkan pada Pak Kajur, Bapak Inyoman Budha Hartawan, SKM dari Prodi Teknik Komputer, Stiki Bali. Lalu yang saya hormati juga ada Ibu dari LKPM Universitas Bina Insani, Ibu Kristiana Widiawati, SPDMM, serta Pak Dekan, sekaligus moderator malam hari ini. Perkenalkan saya untuk sharing pada teman-teman mahasiswa pada malam hari ini, luar biasa ya. Atmosfernya saya lihat udah ada sekitar 110-an ya, 110 peserta. Total semua 117 di malam hari. Di weekend ya, luar biasa. Kemarin katanya kebanyakan malam ya pada bisa sharingnya, makanya kita coba belajar bersama ya. Jadi sini kita sharing aja. Ya, saya juga salah satu pengampu mata kuliah Internet of Things di Bina Insani University gitu ya. Di sini coba saya ingin sharing aja buat teman-teman mahasiswa. Mengenai apa sih itu Internet of Things gitu ya, kenapa ada Internet of Things, lalu pemanfaatannya seperti apa ya. Karena saya lihat juga di sini teman-teman di teknik komputer itu kan biasanya sudah punya basic ya, basic dari mulai elektronika ya, microcontrollernya udah dapat semua ya. Nah, nanti saya coba melengkapi, mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Saya share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat kah, Pak Didik? Sudah Pak, sudah.
Sudah ya? Ya. Oke. Oke, di sini saya coba mengambil tema lebih ke pengenalan dan pemanfaatan Internet of Things ya. Karena saya lihat background kawan-kawan mahasiswa di Bali ini ternyata memang sudah ada basic mengenai teknis ya untuk mendukung bagaimana menciptakan sebuah Internet of Things sebetulnya ya. Saya lihat ada mata kuliah elektronika, ya, lalu ada mikrokontroller, ada belajar juga mengenai sensor gitu ya. Oke, kita mulai saja. Overview-nya, nah ini akan kita bahas malam hari ini. Yang pertama adalah mengenai latar belakang Internet of Things, itu seperti apa sih kok bisa ada Internet of Things gitu saat ini ya. Lalu yang kedua adalah konsep dasar, lalu pemanfaatan Internet of Things, lalu contoh penerapan IoT sederhana, nanti ada dua mahasiswa saya coba sharing juga hasil sedang mengembangkan sebuah perangkat ya. Yang terakhir ada tanya jawab ya. Oke, yang pertama, nah ini latar belakang dari IoT sendiri ya. Mungkin sudah tidak aneh bagi kawan-kawan semua, di mana sekarang ini ada di revolusi industri 4.0 ya, di mana di awal abad ke-18 ini industri 1.0 itu lebih ke mechanical ya, production, lalu beralih ke industri 2.0. Nah, ini mulai ke mass production, jadi mulai mengembangkan assembly lines require power and electrical energy ya. Lalu mulai bergeser ke abad ke-20 ya, industri 3.0. Nah, ini udah mulai ke sisi automatic production ya. Nah, ini udah mulai ada IT juga di abad 20 ini. Nah, tapi di zaman sekarang ini kita masuk ke revolusi industri 4.0 ya, di mana masuk ke intelligent production. Jadi yang tadinya automated production jadi ke intelligent production ya. Jadi di dalamnya nanti ada IoT ya, lalu ada cloud technology, lalu ada big data ya, ada artificial intelligence dan lain-lain. Jadi itu hal-hal yang memang apalagi mahasiswa saat ini harus kuasai gitu ya, karena itu akan menjadi bekal teman-teman semua nanti di masa akan datang gitu ya. Salah satunya nanti yang akan kita fokuskan adalah di IoT itu sendiri gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah ada yang namanya tren bisnis ya. Nah, mungkin udah nggak aneh ya. Yang dulu itu kita kenal dengan yang namanya ojek, ada ojek pangkalan gitu, di mana kita butuh ojek itu ya harus ke pangkalan ojeknya, cari ada manggojeknya atau enggak gitu ya. Lalu bergeser ke sekarang ini udah masanya ke ada Gojek, ada Grab ya, di mana kita sangat dimudahkan sekali ya dengan adanya teknologi ini, memudahkan kita dalam menjalani kehidupan, memudahkan kita dalam berbisnis ya, lalu bekerja ya. Nah, itu sangat terlihat sekali gitu perbedaannya. Lalu latar belakang lainnya adalah, nah seperti ini, kita tidak bisa memungkiri bahwa dari populasi dunia ya semakin ke sini adalah semakin meningkat ya. Dari mulai 6,3 billion di tahun 2003 sampai 7,6 billion di 2020, itu dari world population-nya ya, dari orangnya. Nah, lalu di bawahnya di sini ada yang namanya connected device. Ya, connected device ini perkembangannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan populasi orangnya sendiri ya. Di mana 2003 ini hanya 500 million dan di 2020 itu menjadi 50 billion connected device. Jadi setiap orang itu pasti, saya rasa juga di sini teman-teman mahasiswa, device yang digunakan oleh satu orang itu biasanya nggak hanya satu device ya, minimal satu, tapi biasanya ada yang 2 device gitu ya. Nah, dari laptop ada, dari smartphone-nya atau dari PC yang ada di rumahnya masing-masing mungkin ya, atau dari perangkat-perangkat lain ya yang terhubung dengan internet. Nah, di sini dikatakan bahwa connected device per personnya
Nah, di 2020 ini mencapai 6,5 ya. Jadi per orang itu rata-ratanya itu menggunakan 6 device. Dari awal 2003 itu hanya 0,08 device. Itu perkembangannya cukup pesat sekali ya. Jadi jika kalian belajar mengenai Internet of Things ini bekal yang sangat bagus sekali untuk Anda semua gitu ya ke depannya. Jadi kalau apakah perlu saya belajar ini, saya rasa itu perlu banget ya, karena semakin ke sini semakin terasa kebergunaan Internet of Things ini. Nah, ini di tahun 2020 total ya, jadi ada beberapa data dari IDC ya, di mana connected people-nya ada 4 billion. Ya, lalu ada revenue-nya juga mulai terlihat. Jadi tidak hanya dari sisi teknologi ya, itu akan berdampak juga ke sisi bisnis ya. Dan bisnis pasti akan berdampak ke revenue ya. Lalu apps-nya juga kurang lebih ini udah 25 lebih million ya. Cuma kalau Anda lihat Play Store atau di Apple Store ya, itu banyak sekali apps-apps yang baru bermunculan, ada startup baru bermunculan di mana memiliki tujuan untuk mempermudah kehidupan masyarakat di dunia gitu ya. Lalu juga ada 25 lebih billion embedded and intelligent system. Nah, jadi sekarang sistem-sistem embedded ini sudah mulai marak ya. Nah, contoh di Samsung sendiri dia udah mulai bergerak ya, bagaimana menyelipkan embedded system di semua alat-alat elektroniknya ya, sehingga mereka akan menjadi perangkat-perangkat yang bisa dikoneksikan dengan internet semuanya. Lalu ini data ya, penggunaan datanya. Nah, itulah latar belakang adanya Internet of Things ya. Jadi kalau saya katakan berarti yang sekarang kuliah di teknik komputer di Bali ini sudah apa namanya? On the track ya, on the track dengan teknologi yang sedang berkembang. Jadi bukan hanya berkembang saat ini ya, tapi ini bekal untuk ke depannya ya. 5 sampai 10 tahun ke depan ini pasti namanya booming gitu ya. Konsep dasarnya sebenarnya sederhana ya. Konsep dasar yang berdampak bagaimana kita hidup dan juga bagaimana kita bekerja. Jadi itu konsep dasar dari Internet of Things. Nah, jadi bagaimana menghubungkan suatu objek ke internet. Jadi nanti ke depannya itu bukan Internet of Things, tapi mungkin saja jadi Internet of Everything ya. Jadi semua benda yang bisa dikoneksikan ke internet, nanti akan bisa terkoneksi dengan internet. Jadi selain hanya elektronikanya, juga harus dikuatkan juga bagaimana berkolaborasi ya, kalau misalnya berkolaborasi dengan misalnya kalau dari jurusan informatika gitu ya, yang bisa lebih paham mengenai bagaimana komunikasi data di internet itu sendiri. Nah, hubungannya IoT ini sendiri itu bisa manusia ke manusia ya, jadi man to man. Ada juga manusia dengan perangkat, ya, ada man to machine. Jadi bisa menghubungkan manusia dan manusia, bisa menghubungkan manusia dan mesin, atau bisa juga menghubungkan perangkat dengan perangkat itu sendiri gitu ya. Nanti di masa depan apapun bisa dikoneksikan dengan internet gitu ya. Jadi selama ada internet dan bisa terkoneksi, nah makanya sekarang saya rasa untuk anak-anak muda sekarang kalau nggak ada internet itu kayaknya gimana gitu ya. Nah, kalau kata saudara saya itu kalau smartphone nggak ada kuotanya jadi bodopon katanya Pak ya. Jadi internet ini sangat berperan penting di dalam kehidupan masyarakat sekarang ya. Oke, lalu di Internet of Things juga itu ada sebuah elemen ya pembentuknya. Yang pertama adalah sensor. Nah, ini mungkin teman-teman semua sudah belajar. Ini kalau ada di mata kuliah apa tuh ya, saya lihat kemarin di mata kuliahnya, saya yakin udah belajar mengenai macam-macam sensor ya. Nah, ini adalah termasuk salah satu elemen dari IoT sendiri ya. Itu dari mulai sensor suara, tekanan, listrik, air, gas, dan lain-lain. Ini hanya contoh sebagian aja dari begitu banyaknya sensor yang ada diciptakan di dunia ini untuk mendukung terciptanya lingkungan IoT ya.
Seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, biasanya nih saya ketemu mahasiswa, ketika udah beli alat, gitu ya, beli sensor, beli apa, justru yang mentok adalah, saya mau bikin apa ya Pak? Gitu ya. Saya udah punya sensornya, udah punya alatnya, gitu ya. Tapi ketika mau buat sebuah produk, bingung ya, kira-kira apa yang mau dibuat gitu ya. Nah, ini yang harus ditarik lagi ke elemen dasarnya atau esensinya. Ketika membuat IoT itu sebetulnya kita nggak perlu, maksudnya apa ya, jauh-jauh dulu mikir ya. Nah, terutama nih nanti mahasiswa yang tingkat akhir nih, yang biasanya mau tugas akhir gitu ya, mau skripsi, biasanya nanya sama dosennya ya, Pak, saya mau tugas akhir tapi bingung ya, judulnya atau topiknya apa gitu ya. Saya pengen bikin IoT tapi bingung mau bikin IoT-nya itu apa gitu ya. Nah, sebetulnya kita nggak perlu jauh-jauh dulu ke yang lain. Misalnya kalau teman-teman lihat di sekitar kehidupan, di sekitar rumah, di sekitar kampus misalnya, atau di dalam kampus itu sendiri, atau di dalam rumah itu sendiri ya. Kira-kira apa sih yang memang bisa kita optimalkan, kita bisa selipkan IoT di dalam kehidupan kita itu, gitu ya. Nah, itu sebetulnya yang bisa kita mulai dari situ, gitu ya. Yang kedua adalah connectivity, ya. Jadi yang pertama sensor, yang kedua adalah connectivity. Ya, ini juga faktor penting, di mana nanti connectivity-nya beragam, ya. Ada bisa menggunakan wireless, ada wired, ada Bluetooth, ada NFC, ada radio frekuensi, ya. Ada misalnya kalau sekarang ada yang namanya LoRa, ya. Itu tergantung jarak, ya. Jadi kembali lagi kebutuhannya seperti apa. Konektivitasnya nanti antara alat dan sensor ini mau kita akses ini dari jarak berapa meter, berapa kilometer gitu ya. Nah, itu juga berpengaruh ke jenis konektivitas yang akan kita pilih nantinya. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga adalah people dan proses. Nanti ada prosesnya, bisa di transportasinya, ada di rumah, atau di bidang kesehatan, atau di kota, ya, atau di bidang energi, gitu ya. Ini contoh aja. Jadi banyak bidang-bidang atau proses-proses yang bisa kita dukung, ya, seperti itu. Nah, setelah saya baca-baca, ya, salah satu visi dari Sticky Bali ini salah satunya adalah untuk menciptakan teknologi ya dalam mendukung pariwisata. Kalau salah ya, kalau saya rapat, mohon dikoreksi Pak Kajur ya. Jadi salah satunya, apalagi saya tahu persis ya, Bali ini kota atau pulau yang memang jadi tujuan objek wisata ya, maupun domestik atau internasional gitu ya. Ya, betul Pak. Pariwisata budaya Pak Ruli. Pariwisata budaya. Oke, pariwisata dan budaya ya Pak ya. Nah, ini luar biasa sekali gitu ya. Karena ada istilah lagi pariwisata 4.0 ya, untuk mendukung industri 4.0 tadi ya. Di mana di pariwisata 4.0 ini, nah di yang merah ini saya tandai, salah satunya adalah Internet of Things, gitu ya. Dan ini pun tidak berdiri sendiri ya. Di sana ada artificial intelligence, ya, ada blockchain, ada emerging technologies, ada wireless connectivity, ada augmented reality, ada high performance computing, ya, ada cloud computing, ada big data. Ya, karena kita akan bicara hal-hal itu semua di masa depan itu. Dan alhamdulillahnya kalian sudah belajar basic-basicnya atau dasar-dasarnya di kuliah ya, di Sticky Bali gitu ya. Nah, harapan saya sih dari jawaban Sticky Bali ini bisa menciptakan produk-produk yang bisa mendukung wisata Bali ini semakin teknologinya semakin muncul gitu ya, bagaimana memudahkan turis itu untuk mengakses, misalnya akses penginapan, akses rute ya. Tapi memang khusus spesial Bali gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang memang tidak terjangkau oleh Google Map misalnya ya. Karena tadi misalnya budaya itu kan mungkin tidak tercover oleh Google Map, seperti itu. Ya, jadi banyak hal yang bisa teman-teman kembangkan menggunakan Internet of Things ini. Gitu ya. Nah, ini kenapa ada artificial intelligence ini ya? Nah, ini juga berperan penting.
tahun lalu ada mahasiswa bimbingan tuh membuat produk IoT menyimpan data sensor di sebuah database gitu ya. Karena kan sensor dari IoT ini kan akan menyimpan data secara real time ya. Secara real time dia akan menangkap setiap sensor yang diterima oleh alat sensornya dan bisa disimpan. Ketika disimpan ini buat apa Pak katanya? Ngapain data sensornya ini harus disimpan gitu ya? Kan saya hanya perlu otomatisasi dan ngontrol alat ini dari jarak jauh gitu. Saya tidak memerlukan data sensornya gitu ya. Biasanya yang sering saya temui dari mahasiswa itu seperti itu. Nah, justru data-data sensor itu yang bisa menjadi bahan kita bagaimana nanti ada big data, ada artificial intelligence. Yang dari situ bisa mempelajari pola-pola data sensor tersebut ya. Gitu. Misalnya dari suhu ya, dari udara di Bali misalnya seperti apa, atau misalnya dari jumlah turis yang datang atau jumlah turis yang menggunakan bis, jumlah turis yang menggunakan armada lainnya gitu ya. Dari situ data-data sensor itu bisa mengkolek data real time dan big datanya itu bisa diolah menjadi sebuah artificial intelligence. Nah, ujung-ujungnya bisa membantu membuat keputusan ya. Apa kira-kira yang memang misalnya kendaraan yang paling banyak digunakan atau misalnya tempat wisata yang sering didatangi gitu ya. Atau misalnya mungkin alat apa kalau ke Bali saya misalnya kalau kan beli oleh-oleh tuh ya. Kira-kira oleh-oleh apa sih yang sering banget dibeli oleh para wisatawan gitu ya? Itu apa sih? Nah, dengan adanya Internet of Things ini bisa membantu mengget si sensor ini bisa mengget data itu gitu ya. Sehingga untuk membantu masyarakat Bali juga untuk menentukan mengoptimalkan pariwisata di sana. Dan budaya tadi ya kalau kata Pak budaya. Nah, lalu ada juga istilah IoT ecosystem. Nah, IoT ecosystem ini di sini bisa Anda lihat ya. Di bawahnya ada 3 bagian besar. Ini ada consumer, ada government, ada enterprise ya. Jadi ini adalah bidang-bidang yang bisa dioptimalkan menggunakan IoT itu sendiri ya. Dari consumer misalnya vehicle ya, kendaraan-kendaraan. Kendaraan sekarang sudah mulai banyak yang ditanamkan sensor ya. Kemarin kalau salah keluaran apa tuh ya produknya Toyota apa? Ketika dia akan menggunakan sensor pembatas jalan ya. Jadi ketika setirnya itu dilepas, ya, dia nggak akan keluar dari batas jalan yang putih itu yang di jalan itu. Nah itu ditanami sensor. Lalu di shopping ya, di perbelanjaan juga bisa digunakan di health, kesehatan, di tempat-tempat fitness ya. Kita bisa juga menyelipkan alat sensor di setiap alat fitness misalnya bisa juga ya. Di rumah otomatis bisa, di dunia entertain juga bisa. Lalu di pemerintahan ini sangat bisa sekali ya. Kemarin ada program bersama ITB juga ya, itu membuat tracking ya, sistem tracking untuk kendaraan umum ya, transportasi umum di setiap kota. Salah satunya Bina Insani ngambil andil di Kota Bekasi gitu ya. Jadi bagaimana bis-bis transportasi umum di Bekasi ditanami sensor GPS, di mana nanti pengguna itu tinggal download aplikasi di Play Store, nah dia bisa tahu bis yang akan dia tumpangi itu sudah sampai mana gitu ya. Itu udah ada trackingnya. Lalu juga di enterprise juga banyak ya, di manufaktur, transportasi tadi udah saya sampaikan. Nah, di manufaktur kalau di Bekasi contohnya, kalau di Bekasi memang banyak pabrik ya, jadi lebih condong ke manufacturing. Nah, saya kalau di Bali gimana nih, mungkin ke arah tadi ya pariwisata dan budayanya yang harus kita kuatkan gitu ya. Nah, nanti di dalamnya di atas ini, nah di atas ini ada yang biru ini ada professional services, lalu yang merah ini ada security, dan yang hijau ini ada analitik ya. Makanya tadi ada data yang bisa kita analitik itu adalah hasil-hasil data sensor yang ditangkap dari setiap sensor yang kita tanam di alat-alat atau di benda-benda yang akan kita jadikan Internet of Things tadi ya.
Nanti di sana ada modulnya atau device ya. Lalu ada connectivity-nya, ada platformnya. Nah, platformnya bisa banyak ya, menggunakan apa? Lalu ada application-nya. Nah, bisa berbasis web ya, atau berbasis mobile phone ya. Lalu yang merah, nah ini menjadi hot issue juga ya, di mana di security ini masih banyak pertanyaan ya, terutama di Indonesia ya. Jadi bagaimana dari sisi keamanannya ya, alat-alat Internet of Things ini itu gimana? Makanya ada bahasan di Cisco sendiri itu mengenai IoT security, gitu ya. Nah itu nanti ada bagian lainnya ya, bagaimana memikirkan security-nya. Nah itu adalah IoT ekosistem yang dapat kita pahami semua. Nah ini saya juga ada data dari IDC bahwa dari semua sektor itu paling banyak adalah di sektor consumer ya. Dari ini 5 tahun terakhir dari tahun 2016 sampai tahun 2021 ya, dari report annualnya terlihat bahwa yang ini cukup sedikit ya perbedaannya dari consumer dan insurance. Jadi insurance juga bisa menggunakan IoT sendiri. Lalu ada provider untuk kesehatan, ada cross industry, ada resource industry dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya masuk ke pemanfaatan IoT. Ya, pemanfaatan IoT yang pertama ini contoh-contoh aja ya. Adalah IoT di dunia pertanian ya. Nah, IoT in agriculture. Nah, ini sangat banyak sekali ya. Kalau misalnya di Bali ada yang memang wilayahnya ke arah pertanian atau misalnya ada yang punya orang tuanya usaha di tani atau di kebun. Nah, ini juga bisa diterapkan ya. Ini diterapkan untuk mempermudah monitoring tentunya ya. Di sini bisa melakukan crop yield analysis ya. Ada auto spreading untuk menyiram tanaman gitu ya. Ada bagaimana mendiagnosis penyakit dari tanaman itu sendiri. Ada juga untuk variable rate of fertility, pupuk ya. Jadi bagaimana bisa memberikan pupuk secara terjadwal gitu ya. Lalu ada water stress. Nah, ini juga untuk kandungan air di dalam tanah itu juga bisa digunakan. Lalu untuk monitoring lahan ya. Lahan juga bisa dimonitoring menggunakan Internet of Things. Dan itu semua bisa kita monitor di satu genggaman saja. Gitu ya. Jadi saya harap sih semuanya bisa belajar benar-benar ya. Diseriuskan nih belajarnya. Saya yakin kalau diseriusin ini bakal timbul ide-ide kreatif lain mengenai pemanfaatan IoT seperti itu ya. Lalu ada lagi di bidang lain ini contoh di medical devices ya. Medical devices juga banyak ragam fungsinya ya. Di sini hanya satu alat, di mana alat ini terkoneksi ke beberapa stakeholder di dalam bidang kesehatan ya, di pasiennya ya, lalu di distribusi alat atau barang atau distribusi obat ya, lalu di manufacturing obatnya juga atau di manufacturing alatnya juga bisa terkoneksi, lalu di research and development-nya, lalu ada di customer service-nya dan di healthcare provider-nya. Ya, di rumah sakit itu semua bisa terhubung ya. Nah, makanya kalau sekarang kan saya lihat rekam medis itu masih tiap rumah sakit biasanya masih berpisah ya. Jadi berdiri sendiri-sendiri, belum ada korelasi atau integrasi sistem antar rumah sakit, sehingga setiap rumah sakit kita masuk nih rumah sakit baru biasanya itu rekam medisnya dari nol lagi gitu ya. Nah, dia tidak bisa mengecek rekam medis kita di rumah sakit sebelumnya misalnya. Nah, mungkin dengan adanya Internet of Things ini sangat memungkinkan kita untuk mengkoneksikan itu semua gitu ya. Walaupun memang ya banyak kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi yang perlu dipahami ya. Nah, ini juga menjadi hot issue ya mengenai regulasi ya. Kemarin ada pertemuan dengan Asosiasi Internet of Things Indonesia juga bahwa regulasi IoT sendiri ini menjadi hot issue saat ini ya.
bersamaan dengan isu keamanan ya, security-nya. Oke, sisi lain adalah pemanfaatan IoT di smart city. Nah, ini smart city ini menarik ya. Jadi sekarang banyak kota-kota besar di Indonesia ini yang mengusung smart city ya. Ada Bandung, ada Jakarta, Bali, Surabaya ya. Nah, itu banyak kota-kota besar yang mengusung smart city. Smart city itu apa? Salah satu komponen penopang smart city adalah Internet of Things ya. Contoh di sini ada traffic management ya. Bagaimana kita memanajemen traffic ya, lalu lintas gitu ya. Mana jalur yang macet, mana jalur yang selalu kosong gitu. Jadi sehingga pengelola traffic itu kayak Polantas gitu ya, bisa terbantu dengan adanya traffic management ya. Jadi misalnya ada jalur-jalur alternatif yang bisa dilalui ya. Lalu juga ada monitoring air quality ya. Jadi bagaimana monitoring kualitas dari udara ya. Apalagi zaman sekarang udara di dunia ini kan sudah banyak tercemar ya. Jadi bagaimana melakukan monitoring. Ini juga bisa jadi bahan-bahan kalian untuk membuat produk ya di sekitar kehidupan kalian. Nah, lalu ada public safety solution ya. Nah, ini bisa notifikasi misalnya ke pemadam kebakaran bisa aja ya. Nah, kemarin ada yang buat, salah satunya membuat notifikasi kebakaran. Jadi kalau di rumah ada teridentifikasi adanya kebakaran, itu langsung mengirim notif, ya, ada dering dulu, misalnya ada dering sirine, dan dia juga otomatis mengirim pesan ke petugas-petugas kebakaran, lalu petugas setempat, misalnya RT RW-nya, gitu ya, untuk menyatakan bahwa di lokasi ini terjadi potensi kebakaran, gitu ya. Atau misalnya untuk maling gitu ya. Sekarang zaman Covid ini banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi. Nah, itu juga bisa jadi latar belakang kalian membuat sebuah produk untuk membantu masyarakat bagaimana meningkatkan keamanan rumahnya gitu ya. Lalu smart parking. Nah, ini udah beberapa saya lihat di mal-mal, atau kalau di bandara juga udah mulai ya, Bandara Soekarno-Hatta saya lihat udah mulai dia menggunakan smart parking. Dia menggunakan sensor dari setiap tempat parkirnya ya. Jadi di atas slot-slot tempat parkir itu dia gunakan sensor. Jadi ketika tidak ada mobil di bawahnya, dia akan mengirim data ke dashboard di luar gitu ya, di pintu masuk, bahwa itu slot itu kosong gitu. Dan dia akan mengcounting jumlah parkiran yang penuh, yang kosong ada berapa gitu ya. Nah, itu sangat membantu lagi untuk para pengunjung ya, sehingga pengunjung tahu dari luar ketika mau masuk, oh ternyata parkirnya kosong, ternyata oh penuh, jadi nggak usah masuk gitu ya. Jangan sampai udah masuk keliling-keliling ternyata nggak dapat parkir. Nah, ini sangat membantu lagi smart parking. Lalu ada lagi smart lighting. Kalau smart lighting yang saat ini sudah ada itu kan otomatis ya, dia menggunakan sensor cahaya ya. Jadi di setiap lampu jalan itu ketika redup ya, cahayanya udah redup, dia akan menyala sendiri ya. Nah, ketika udah terang pagi hari, ya dia akan mati sendiri itu lampunya. Nah, itu salah satu penerapan di smart lighting. Nah, smart lighting ini bisa di jalan ya, kalau di smart city, kalau di smartphone bisa juga di rumah ya. Ketika rumah itu tidak ada orangnya, dia akan otomatis mematikan daya listriknya. Ya, lalu smart waste collecting. Nah, ini salah satu concern juga kalau di kota Bekasi ya, di sini adalah smart waste collecting. Jadi karena di sini adalah salah satu penampung waste atau sampah ya, itu perlu sekali ya digunakan smart waste collecting. Ya, kemarin ada salah satu mahasiswa juga membuat bagaimana dari setiap case-nya adalah di satu komplek gitu ya, di satu komplek ya bikin sensor diterapkan di tempat sampahnya. Jadi ketika tempat sampah itu penuh, dia akan mengirimkan notifikasi ke petugas sampah pusat bahwa di tempat ini sampahnya udah penuh gitu ya. Dan dari situ datanya dilarikan ke database sehingga nanti petugas pusat dari petugas sampahnya ini bisa tahu komplek mana yang memang tingkat penuhnya ini cepat penuh sampah gitu ya, tingkat intensitas sampahnya yang paling banyak itu dari mana. Sehingga dari situ bisa memutuskan bahwa oh ternyata daerah ini
sampahnya itu paling banyak dibandingkan daerah yang lain. Nah, itu banyak sekali contohnya. Nah, ini contoh produk-produk IoT di Indonesia ya. Sini ada Hara yang pertama ya. Nah, Hara ini kalau nggak salah untuk smart farming ya. Di smart farming dia akan membantu para petani atau yang berkebun gitu ya, bagaimana mengontrol lahan gitu ya. Lalu dia mendeteksi juga suhu atau udara di sekitar kebunnya itu seperti apa gitu ya. Nah, ini produk-produk hasil pemuda-pemudi Indonesia ya. Lalu ada Spekun, ini di Universitas Indonesia ya. Jadi sensornya ini diterapkan di sepeda. Jadi kalau di UI itu ada sepeda kuning gitu. Nah, dia di setiap tempat parkirnya dikasih RFID. Nah, sehingga si sepeda ini hanya bisa diparkir di tempatnya itu ya. Dan itu bisa didaftarkan dulu di aplikasinya dan bisa di tracking sepeda itu ada di mana. Nah, seperti itu. Lalu ada Clue. Clue ini kalau nggak salah di Jakarta ya. Nah, Jakarta ini untuk membantu masyarakat dalam hal surat menyurat ya. Ke kelurahan RT RW gitu ya, sampai ke dinas-dinas. Lalu ada e-fishery. E-fishery ini membantu juga untuk perikanan ya. Jadi bagaimana melakukan feeding ya, automatic feeding. Ini diciptakan oleh orang Indonesia juga. Jadi produk ini banyak sekali untuk kita menjadikan motivasi ya kepada teman-teman mahasiswa semua bahwa kita itu bisa ya membuat sebuah produk gitu. Jangan sampai kita underestimate gitu ya, ngelihat ke luar gitu tuh orang-orang luar itu wah hebat banget itu, padahal potensi kita ini sebagai bangsa Indonesia ini cukup besar banget ya. Besar banget bagaimana kita bisa berdiri dengan kaki kita sendiri. Apalagi teman-teman mahasiswa ini adalah penerus bangsa ini ya, bagaimana kita bisa memperkaya Indonesia menjadi negara yang terus maju berkembang gitu ya. Nah, yang terakhir ini adalah Usman ya. Nah, ini Usman ini diciptakan ketika Covid kemarin. Kebetulan di umat muslim ini dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid gitu ya. Nah, salah satunya Usman ini adalah menggunakan sinar UV ya, sinar UV untuk membersihkan atau mensterilisasi ruangan masjid gitu ya. Ruangan masjid sebelum masjid itu digunakan oleh umat untuk sholat berjamaah. Dan ini menggunakan IoT teknologi juga. Nah, kebetulan ini masih baru banget kemarin di tahun 2020 ya. Oke, kita lihat. Nah, ini nanti coba akan saya juga share juga ya, ini dari teman-teman mahasiswa di Bina Insani. Nah, ada dua, ada Maria dan Dwi Wulan yang coba sharing ya, sharing apa yang sedang mereka kembangkan saat ini. Maria ini sedang mengembangkan sistem monitoring daya listrik di rumah, karena nanti mungkin bisa dijelaskan langsung oleh Maria ya. Secara global ini adalah menceritakan mengenai bagaimana sih kita bisa mengetahui konsumsi daya dari setiap alat elektronik yang di rumah gitu ya. Jika kita menggunakan AC, oh ternyata kita AC ini menggunakan daya berapa gitu ya. Itu akan muncul di smartphone pemilik rumahnya. Lalu kalau Dwi Wulan, ini dia membuat sistem pemilah logam pada pengepul barang bekas. Kebetulan di kota Bekasi itu banyak sekali pengepul barang bekas. Jadi ini ide awalnya dari sana. Nah, dia coba buat sebuah mesin conveyor. Ini masih prototypingnya ya, jadi belum diterapkan langsung di pengepulnya. Akan coba dulu dibuat prototype bagaimana sistem IoT untuk membantu pengepul dalam memilah logam, gitu ya. Oke, ada lagi? Oke, ini terakhir dari saya. Ini dari Robert Cannon mengatakan bahwa everything that can be automated will be automated. Jadi setiap apapun benda yang dapat diotomatiskan itu pasti dapat diotomatiskan. Itulah nanti ke depannya Internet of Things bisa
mengubah atau membantu masyarakat dunia, khususnya di Indonesia, untuk bisa meningkatkan atau mengoptimalkan semua pekerjaannya. Oke, ini referensi. Terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman mahasiswa semua yang sudah hadir malam-malam, yang menyempatkan waktunya untuk belajar. Ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan, tanya jawab. Silakan. Mungkin sebelum tanya jawab nanti akan coba ada demo dulu ya, sharing demo dari dua mahasiswa saya tadi. Nah, terima kasih. Saya kembalikan dulu ke Pak Didik sebagai moderator. Baik, terima kasih tentang things yang saat ini memang luar biasa untuk perkembangannya, begitu cepat karena kita udah bicara akan menuju revolusi industri 5.0 ya, karena saat ini kan revolusi industri untuk 4.0. Apalagi sekarang juga udah bicara society 5.0. Baik, mungkin sebelum dilanjutkan untuk demo dari produk yang dihasilkan oleh dua mahasiswa kami, program studi Teknik Informatika, Dwi Wulan dan Maria Febrianti. Mungkin saya buka dulu sesi tanya jawab. Langsung aja chat di dalam Zoom ini atau langsung open mic untuk bertanya langsung. Silakan, saya tunggu. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh langsung. Mas Wira ya. Silakan langsung. Perkenalkan, nama saya Made Wiranyana. Di sini saya ingin bertanya. Kita kan kalau bicara masalah IoT itu tentu aja kita ngomongin juga yang namanya sensor. Nah, banyak nih alat-alat dari yang berhubungan dengan IoT itu di bidang kesehatan. Nah, di alat, umpamanya kita buat alat kesehatan. Nah, di tengah jalan, sensor yang kita buat itu miscalculation. Gimana sih cara kita menanggulangi miscalculation itu, sedangkan di saat kita baru-baru buat, itu memang perhitungannya pas. Sedangkan sudah di tengah jalan itu terjadi miscalculation. Nah, gimana sih cara kita menanggulangi hal itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Made Wira. Baik sekali untuk pertanyaannya. Mungkin langsung aja Pak Ruli untuk menanggapi pertanyaan dari Mas Made. Silakan. Oke, terima kasih Mas Made. Beli Made kali ya. Oke, pertanyaannya bagus banget ini ya. Nah, ini juga kami juga banyak yang sering bertanya mengenai konsistensi dari sisi sensornya ya. Nah, biasanya kalau saya yang pertama itu adalah sensornya sendiri ya. Karena di sensor sendiri itu kan produsennya beragam ya, Mas Made. Jadi kalau bisa belum diimplementasi, dicek dulu dari produsennya ini yang menciptakan si sensor ini seperti apa gitu ya. Karena saya banyak juga menemukan di lapangan ketika sensor, misalnya ada dua sensor sama gitu ya. Nah, ketika diterapkan ini ada yang memang stabil ya, ada juga yang nggak stabil gitu ya. Kayak tadi misalnya statusnya ketika di awal dites bisa gitu ya. Ternyata endurance-nya ketika beberapa kali dipakai itu menjadi tidak akurat ya, apalagi di sisi bidang kesehatan itu kan sangat urgensinya cukup tinggi ya. Nah, pertama adalah cara memilih sensornya itu sendiri. Jangan sampai menggunakan sensor yang daya tahannya kurang bagus gitu ya. Lalu yang kedua, sensor-sensor sendiri itu ada
beberapa memang ada yang harus dilakukan kalibrasi di awal ya. Nah, kalibrasi ini kan biasanya berpengaruh kepada akurasi ya. Akurasi penangkapan sensornya itu sendiri. Nah, itu juga perlu dilakukan karena kemarin ada mahasiswa saya itu buat alat ya. Terus kasusnya itu sensornya ini awalnya kayak tadi ya, berfungsi ketika dicek awal. Nah, ketika mendekati sidang ternyata sensornya menghasilkan hasil tangkap yang berbeda gitu ya. Ketika saya tanya sudah dikalibrasi belum di awalnya, ternyata belum dilakukan kalibrasi. Nah, ini juga biasanya faktor yang perlu dicek ya, dicek. Karena saya juga nggak bisa mungkirin ya, di Indonesia sendiri untuk produsen alat sensor ini masih belum sebanyak di luar ya. Saya sempat juga kesulitan ya mencari sensor untuk beberapa case gitu ya. Ternyata di Indonesia belum ada sensor tersebut, sehingga waktu itu saya mau ambil apa ya, sensor CO2 kalau nggak salah, tapi yang water resistant ya. Karena waktu itu saya mau buat untuk aquascape gitu. Nah, ternyata di Indonesia belum ada yang production ya mengenai sensor tersebut. Nah, ini memang agak menjadi tantangan tersendiri ya di Indonesia sendiri. Dari sisi produsennya masih belum sebanyak di luar. Itu Mas Made, ada yang gimana? Pengalaman saya sih gitu ya. Terima kasih untuk informasinya. Soalnya di sini kan saya rencananya mau buat alat tentang buat alat apa itu. Mas Made? Nah, takutnya sensornya itu kayak miscalculation. Maunya sih rencananya kayak gitu. Jadi kan nyari informasi dulu. Bikin apa Mas rencananya? Maunya sih rencananya pakai deteksi golongan darah. Oh, ini mirip punya bimbingan saya yang sekarang nih. Iya, oke. Terus lanjut. Nah, itu takutnya kayak LDR-nya itu, saya kan pakai LDR tuh. Nah, takutnya LDR-nya itu kayak miss nanti pembacaannya gitu. Oke. Nanti coba ya, karena kan setiap perangkat itu nanti ada ada pedomannya ya, ada panduan ininya cara kalibrasinya. Nanti bisa dilihat dari production-nya. Bisa yang buatnya siapa, nanti dia tahu tuh cara kalibrasinya seperti apa. Karena tiap perangkatnya itu kan nanti bakal beda-beda tuh. Gitu. Bagus. Baik, sih. Mas. Bagus. Pak Ruli, terima kasih atas tanggapannya. Mas Made ini untuk skripsi ya Mas Adi ya? Rencananya seperti itu, Pak. Oh, sekarang semester mau 7 ya berarti ya? Iya Pak, sekarang masih semester 6, mau jalan ke 7. Oh iya betul ya. Oke. Tetap semangat. Mudah-mudahan berjalan lancar ya. Baik, ada pertanyaan kembali di chat Zoom dari Mas Aiwayan Erik Budi S ya. Selamat malam, perkenalkan nama saya Aiwayan Erik Budi Setiawan, ternyata S-nya. Saya ingin bertanya bagaimana cara untuk mengamankan perangkat IoT sebagai orang awam, karena yang saya pernah cari di internet itu caranya tergolong sulit. Contohnya mengatur VLAN, dikonfigurasi router, membedakan jaringan antara IoT dan jaringan rumah, dan lain sebagainya. Maka dari itu, bagaimana langkah yang paling awal mengamankannya? Silakan Pak Ruli. Oke, bagus ini pertanyaannya ya. Tadi saya sempat sampaikan ya bahwa salah satu isu di IoT sendiri adalah masalah security ya, Mas Wayan. Mas Wayan ya, betul ya? Nah, ini memang salah satu isu di IoT adalah security. Nah, security sendiri sebetulnya ini banyak layernya ya, Mas. Ini saya belum tahu nih, kalau di prodinya udah belajar
belajar ke arah security jaringan gitu nggak sih? Nggak ya? Kalau boleh tuh. Mungkin Mas Wayan boleh open mic. Ngobrol aja Mas Saat Wayan. ini udah belajar security di networking. Halo, Silakan. selamat malam. Ya, Ya, silakan malam. Mas. Ya, untuk itu saya belum gini Pak, belum paham juga nih gini ya. Apa namanya security yang paling awal itu loh. Kalau misalkan orang-orang beli perangkat IoT itu kan kayak apa namanya lampu pintar lah, saklar pintar itu kan biasanya ada yang potensi gini loh, bisa dihack gitu loh. Kalau cara ngamaninnya gitu gimana ya? Basicnya lah. Oke, terima kasih Mas Wayan. Oke, untuk pengamanan sendiri, nah yang pertama dari sisi perangkat ya. Nah ini pernah dibahas juga di pemerintah pusat ya, terutama yang concern di security, bahwa dari sisi perangkatnya sendiri itu bisa jadi celah ya. Jangankan di IoT, itu di perangkat-perangkat jaringan sendiri seperti router ya, switch seperti itu, atau apa misalnya hotspot access point yang sering kalian pakai gitu, itu dari sisi perangkatnya pun itu memang harus ada apa namanya pemeriksaan ya. Nah biasanya seorang produsen produk IoT kayak tadi misalnya kalau misalnya Mas Wayannya beli langsung ke smart lampu gitu ya, atau smart apa gitu yang memang perangkat IoT-nya udah jadi gitu ya. Nah, biasanya si produsen ini sebelum memproduksi komersil ya, sebelum dikomersilkan, itu wajib ada sertifikasi dulu. Gitu. Jadi, itu dari sisi perangkatnya ya. Jadi, kalau misalnya Masnya beli, nah pastikan itu produsennya udah terjamin, maksudnya ternama gitu ya. Nah, udah pasti dia udah tersertifikasi untuk sisi perangkatnya. Nah, misalnya udah perangkatnya itu dipasang, nah tadi kan pertanyaannya seperti itu ya. Nah, itu kan biasanya rentan dihack. Nah, ini tadi isu security di IoT itu seperti itu. Kenapa rentan dihack? Karena IoT ini kebanyakan menggunakan koneksinya adalah menggunakan wireless. Sedangkan wireless ini adalah salah satu media connectivity yang memang rentan untuk dimasuki orang lain itu pihak ketiga. Tadi istilahnya dihack gitu ya. Nah, langkah awalnya sebetulnya sebelum ke arah dihack secara logik ya, secara logik, yang pertama sebetulnya harus mengamankan dulu secara fisik dulu, Mas. Ya, jadi pastikan alat IoT-nya aman dulu secara fisik. Misalnya Masnya bikin sensor yang misalnya belinya sensornya alatnya mahal sih. Udah gitu disimpan aja di luar rumah gitu ya tanpa ada security dari sisi fisik. Pertama sisi fisiknya dulu diamankan. Yang kedua dari sisi logiknya, jika itu memang menggunakan wireless, nah maka pastikanlah koneksi wireless-nya ini memang menggunakan enkripsi ya. Contoh kalau misalnya Masnya connect ke WiFi gitu ya, kan ada yang pakai password, ada yang enggak ya. Betul nggak Mas Wayan? Ya, betul. Nah, sebenarnya ada password sama enggak. Nah, ini salah satu contoh bentuk security. Jadi kalau yang pakai password itu salah satu wireless atau jaringan wireless yang sudah dienkripsi. Ya. Jadi di sana ada algoritmanya di dalamnya. Nah, itu namanya algoritma, ada WPA key, ada WPA 2. Nah, itu salah satu algoritma yang digunakan di sana. Nah, kalau misalnya menggunakan wireless yang tanpa password, nah inilah salah satu konektivitas wireless yang sering tadi dihack. Itu sangat mudah sekali. Gitu ya. Makanya yang pertama amankan secara fisik, yang kedua adalah amankan secara connectivity-nya. Pastikan pakai connectivity yang memang terencrypt. Jadi hanya Mas Wayannya nih yang tahu si konektivitas wireless itu. Gitu ya. Kalaupun itu masih bisa aja dijebol masih aja ya. Karena yang namanya hacker itu nggak akan menyerah dengan satu layer gitu ya. Layer ini dihalangin satpam ya. Dia akan cari jalan lain untuk masuk sana. Itu Mas Wayan. Ya, baik Pak. Makasih banyak Pak untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Mas Wayan dan tanggapannya dari Pak Ruli. Mungkin saya mengingatkan kembali untuk
teman-teman mahasiswa Stigi Bali yang belum mengisi daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat, silakan diisi. Kami lihat yang sudah melakukan pengisian daftar hadir sekitar hampir 95 orang. Kemudian yang feedback baru ada 50 orang. Mungkin mohon sambil jalan diisi untuk daftar hadir dan feedback untuk angket kegiatan pada malam hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin yang pertama adalah tadi sudah disampaikan Pak Ruli untuk melakukan sedikit pemaparan tentang penerapan IoT sederhana bagi mahasiswa kami yang ada di Teknik Informatika. Mungkin yang pertama saya berikan kesempatan kepada Saudari Maria Febrianti Pela untuk memaparkan tentang produk IoT yang telah dibuat tentang sistem monitoring daya listrik di rumah. Untuk itu kami persilahkan Saudari Maria. Iya, baik. Terima kasih Pak Didik dan Pak Ruli sudah memberi waktu dan kesempatan kepada saya. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Febrianti, salah satu mahasiswi Universitas Bina Insani. Di sini saya akan mendemonstrasikan sebuah alat IoT yang saya buat, yaitu monitoring daya listrik pada rumah. Di mana nanti alat ini berfungsi untuk memonitoring perangkat elektronik yang terhubung pada stop kontak pada alat yang telah saya buat. Di mana nanti kita dapat melihat berapa daya yang terpakai pada perangkat elektronik. Langsung saya demokan saja ya, Pak. Ya, langsung aja. Ya, silakan Maria, silakan langsung aja. Langsung di share screen. Iya, ini alat yang sudah saya buat, monitoring daya listrik. Di sini sensor phaser untuk mengukur arus tegangan daya listriknya, dan di sini juga saya memakai microcontroller di sini, dan juga saya memakai bantuan juga ya. Di sini juga untuk menampilkan satu Saudari Maria, sepertinya ini dari recording YouTube ya, agak terputus-putus ya. Apakah dengar suara saya? Tidak ya, Pak. Ya, sepertinya sinyalnya kurang bagus ya, Saudari Maria. Mungkin bisa dilanjutkan kembali. Ya. Untuk recordingnya sudah terbukti ya, Pak? Udah. Ya, Pak. Di sini saya menyiapkan 3 perangkat elektronik, yaitu kipas angin. Langsung saya tekan saja. Kipas anginnya sudah menyala. Lalu saya menyolokkan casan laptop. Untuk di sini, untuk arusnya sudah terbaca pada keseluruhan terhubung pada stop. Dan saya juga menyolokkan casan HP. Jadi perangkat elektronik yang terhubung. Di sini ada arus yang terbaca, ada voltase, KWH, dan KW-nya.
Selain dari kita bisa lihat dari LCD, kita juga bisa melihat melalui aplikasi Blink. Boleh saya share screen ya, Pak? Boleh, silakan. Belum diklik, belum tampil. Sebentar. Mungkin share screen-nya diulangin mungkin. Belum tampil di sini. Ya. Belum tampil. Nah, udah sekarang silakan. Di sini juga ada aplikasi Blink. Jadi tuh aplikasi Blink ini harus terkoneksi sama internet. Itu CPU yang tadi microcontrollernya. Di sini kita bisa terlihat kalau misalkan ada bacaan online, berarti bisa kalau misalkan dia bacaan online, berarti dia internet CPU-nya. Di sini juga kita bisa melihat secara jarak jauh, kalau misalkan kita lagi di luar rumah, kita bisa lihat di aplikasi Blink-nya, bisa monitoring dari jarak jauh. Gitu sih Pak dari saya. Baik, terima kasih Saudari Maria Febrianti Pela dari Sekilas untuk mempresentasikan hasil produknya IoT tentang sistem monitoring daya listrik di rumah. Mungkin untuk mempersingkat waktu, sambil nanti silahkan dilakukan tanya-jawab pertanyaan di chat yang ada di Zoom. Saya mengingatkan kembali untuk... Mohon maaf Pak, izin mengingatkan partisipan untuk mengisi daftar hadir apabila belum mengisi daftar hadir dan juga feedback agar sertifikat dapat tersampaikan Pak. Baik, oke, silakan bagi yang belum mengisi daftar hadir serta feedback. Di sini kita monitor bahwa yang telah mengisi luar biasa udah banyak. Dari partisipan yang ada di Zoom ini ada 114 yang sudah mengisi 113. Mungkin saya sendiri yang belum mengisi mungkin. Atau kemudian yang kuesioner udah ada 79. Mungkin yang belum mengisi kuesioner untuk dipersilahkan mengisi. Baik, kemudian untuk yang paparannya kedua, saya persilahkan kepada Triwulan Nabila akan memaparkan tentang sistem pemilah logam pada pengepul barang bekas. Sebelumnya tadi mohon maaf, sepertinya sinyal Saudari Maria Febrianti agak trouble. Mudah-mudahan yang kedua untuk Mbak Dwi Wulan Nabila dapat berjalan dengan lancar. Silakan Mbak Dwi Wulan Nabila. Ya, terima kasih Pak Didik telah memberikan waktunya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Dwi Wulan Nabila dari Universitas Bina Insani. Di sini saya mau sedikit sharing-sharing aja sih tentang proyek IoT yang saya sedang kembangkan dengan judul Sistem Pemilah Sampah pada Pengepul Barang Bekas. Alat yang saya buat ini hanya berbentuk prototipenya saja. Alasan saya untuk membuat sistem ini karena di Bekasi ini kan banyak usaha pengepul barang bekas. Jadi saya berharap dari rangkaian prototipe yang telah saya buat ini dapat dikembangkan kembali nantinya ke sistem yang sebenarnya. Langsung saja saya demokan ya teman-teman sistem kerjanya seperti apa.
Nah, jadi ini alat pendeteksinya, teman-teman. Saya jelasin dulu rangkaiannya apa aja di sini. Yang pertama, di kotak ini ada Arduino Uno sebagai penggerak semua alat yang ada. Terus di sini ada Node MCU. Node MCU ini digunakan untuk mengirim semua data sensor yang ada ke database. Selanjutnya, di sini saya menggunakan 2 sensor. Yang pertama, sensor ultrasonik untuk mendeteksi adanya barang. Dan yang kedua, ada sensor proximity induktif untuk mendeteksi adanya logam. Dan selanjutnya di sini saya menggunakan dua buah servo untuk pemisah barang, dan yang satu lagi ini untuk penahan barang apabila ada barang yang ingin dideteksi. Terus di sini ada dua alat lagi, yang satu dinamo motor DC yang saya gunakan untuk memutar mini conveyor yang telah saya buat, dan ini modul PWM. Modul PWM ini fungsinya untuk menyalakan si motor DC-nya. Langsung aja saya nyalakan motor DC-nya. Apabila saya putar ke kanan, maka motor DC-nya akan conveyor-nya menyala. Dan apabila putar ke kiri, dia akan mati. Sini saya akan mencoba mendeteksi 2 alat. Yang pertama kardus, dan yang kedua ini motor DC. Sengaja saya nyalain. Apabila ada benda yang datang, maka servo pertama menutup dan sensor langsung mendeteksi. Apabila logam, dia servo kedua menutup dan benda yang logam tadi masuk ke tempat sesuai dengan jenisnya. Lanjutnya yang kedua, saya akan mendeteksi kardus. Sama sistemnya seperti tadi. Apabila benda masuk, servo pertama menutup. Dan apabila bukan logam, servo kedua ini membuka. Untuk datanya, data-data sensor yang tadi terkirim ke database, dan saya sudah membuat aplikasi Android-nya. Saya share screen ya, Pak. Ya, silakan. Salah. Nah, ini aplikasi Android-nya saya beri nama Garbage Monitor. Ini di sini ada total sampah metal, dan total sampah non-metal. Apabila ada sampah yang masuk dan sampahnya itu metal atau non-metal, maka jumlah dari total sampahnya ini akan bertambah sesuai dengan jenis sampahnya. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ini. Baik, terima kasih Dwi Wulan Nabila yang sudah mempresentasikan hasil produk IoT-nya. Saya buka pertanyaan untuk seluruh peserta mahasiswa dari Stiki Bali. Langsung aja open mic jika ada langsung yang ditanyakan, baik kepada Maria Febrianti ataupun kepada saudari Dwi Wulan. Silakan. Pak Didik, mohon maaf, sepertinya sudah ada pertanyaan Pak di kolom chat. Oh, ada ya di kolom chat. Dari anak Agung Gede Pratama.
Baik, makasih atas informasinya. Selamat malam, saya mau bertanya mengenai NVC. Bisa pemanfaatan NVC pada smartphone hanya untuk mengecek saldo pada e-money. Apakah bisa fitur NVC pada smartphone digunakan untuk pembayaran atau untuk digunakan pada smartphone seperti contoh untuk membuka pintu? Ini ditujukan ke siapa ya? Pak Ruli kali ya mungkin ya? Ya, baik Ya Pak. Pak Ruli, sepertinya ke Pak Ruli ini. Silakan. Oke, terima kasih. Ada ini namanya berarti siapa nih? Mas Agung kali ya? Mas Agung, anak Agung gede. Oke, untuk NFC ini sebetulnya ini agak mirip dengan RFID ya. Kalau misalnya teman-teman udah pernah dengar ada istilah RFID, jadi sama-sama menggunakan itu. Kalau RFID kan lebih ke radio frekuensi ya, identification. Hanya perbedaannya kalau NFC ini dia bersifat dua arah. Ya, untuk RFID ini bersifat satu arah. Jadi kalau misalnya NFC ini bisa digunakan untuk membuka pintu atau apa, saya katakan itu bisa ya. Karena kalau di luar itu ada yang memanfaatkan NFC ini untuk apa namanya, transportasi bis ya. Jadi untuk naik bis dia bisa ngetap menggunakan handphonenya seperti itu. Jadi hampir mirip dengan RFID sebetulnya fungsinya. Hanya saja memang di smartphone sekarang, nah itu kita gunakan untuk hanya mengecek saldo ya, e-money contohnya ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya bisa digunakan itu bisa ya. Karena kan itu jadi salah satu fiturnya juga. Tergantung yang membuatnya ya. Kita mau buat apanya dulu gitu ya. Mau buat mengidentifikasi apa gitu ya, untuk membaca apa gitu. Itu ya untuk Mas Agung. Baik, itu Mas Agung jawaban dari Pak Ruli. Mungkin ada lagi pertanyaan, silakan disampaikan di chat Zoom atau langsung aja open mic langsung ditanyakan. Tadi saya lihat ada Mas Aimade Dwika open. Silakan Mas Made Dwika. Sepertinya kesenggol. Apakah di YouTube ada pertanyaan? Sepertinya juga belum ada. Saya kasih waktu dan kesempatan untuk ditanyakan kembali. Mungkin bisa menanyakan kepada mahasiswi kita yang tadi presentasi, Mbak Maria Febrianti dan Mbak Dwi Wulan. Diperbolehkan, silakan. Halo, selamat malam, Pak. Nah, ada nih. Selamat malam. Selamat malam, Mas Jemi Behar. Mungkin saya Ya, harus Pak. menggunakan kata-kata bahasa Bale biar banyaknya tanya nih. Silakan Mas Jemi Behar, langsung aja. Saya mau nanya yang tadi, yang presentasi kedua, yang sortir antara logam sama kardus, Pak. Ya, Nah, Mbak Dwi itu Wulan, kan silakan. database-nya itu dikirim itu menggunakan web server atau langsung sistem lokal dia tuh cara kerjanya, Pak? Silakan Mbak Dwi Wulan langsung ditanggapin. Ya, jadi di sini database saya menyimpan database-nya ke database Firebase. Jadi datanya itu secara real time gitu, Mas. Oh, berarti ini kita langganan apa lagi hosting kayak gitu, Mbak ya? Enggak, Firebase itu Beli gratis kok, hosting. Mas. Oh, gratis ya. Oh ya. Berarti kan Iya. tetap buat kayak hosting juga ya untuk submit database-nya ya. Supaya online deh gitu ya. Ya. Ya, seperti itu Mas Jemi benar. Jadi pakai Firebase, ya free ya Mbak Dwi Wulan ya. Iya, Pak, free. Ya, dia free untuk menggunakan database tersebut. Oke, terima kasih Mas Jemi Behar. Mungkin ada lagi, silakan langsung aja ditanyakan. Saya lama nggak ke Bali nih, jadi
karena pandemi, saya udah berapa tahun ya nggak ke Bali itu. Hampir 3 tahun ya kalau nggak salah. Terakhir di Desember 2018. 10 hari saya 10 hari kok 10 hari sih 10 hari saya di Bali waktu itu. Belum kenal teman-teman, saya hanya kenal waktu itu Bu Ani ya, wakil ketua yang ada di Stigi Bali, sama beberapa teman yang ada di situ ya. Bali agak ditekankan biasanya bahasanya. Jadi bahasa Malaysia, Pak, daripada bahasa Bali. Tapi hampir mirip bahasa Malaysia dengan Bali. Bali itu ya seperti ini, seperti logat saya ini, agak ditekankan. Oh, gitu. Ya, Coba betul ya Mas teman-teman Bihar kalau ya. Pak Didik salah dikoreksi bahasanya. Karena sering ke Bali waktu itu saya Mas Jemi Behar, saya sering ke Bali jadi tahu logat-logat teman-teman yang ada di Bali gitu. Mas Jemi Behar dengar suara saya? Dengar Pak, kebetulan saya betul ya. bukan dari Bali juga Pak. Betul ya suara saya. Nah, begitu kan suara saya agak ditekankan begitu karena saya sering ke Bali waktu itu. Gitu. Oke, baik, mungkin ada pertanyaan lagi. Open aja nggak apa-apa, ada sesuatu yang ditanyakan dasar karena ini kan dari berbagai semester nih, ada semester 1, kalau genap ya nih ya berarti 2, 4, 6 ya akan berada di semester 5, 3, 5 dan 7. Yang 7 udah mau skripsi, apalagi diarahkan ke IoT. Jangan lupa kalau cari judul skripsi Anda cari jurnal dulu. Referensi jurnal sebanyak-banyaknya, dibaca sebaik-baiknya, itu sebagai studi literatur Anda untuk menyusun skripsi tentang IoT. Tentunya macamnya banyak sekali, yang ada di sekitar kita aja bisa dikembangkan sebagai topik atau judul yang berhubungan dengan IoT. Dan tentunya dasarnya Anda cari jurnal yang sebanyak-banyaknya, dan cari yang ada banyak citasinya, bisa di Google Scholar ya, kalau Anda pernah diajari. Silakan saya buka kembali jika masih ada pertanyaan, monggo. Nah, gantian bahasa Jawa, monggo. Sepertinya nggak ada. Apakah Pak Ketua Program Studi, Pak Budha Hartawan masih ada? Pak Budha mendengar suara saya? Iya Pak Didi, masih menyimak Pak Didi. Ini Pak Budha ini ada nih. Tolong dimotivasi mahasiswa-mahasiswanya untuk tanya. Ya. Tadi saya lihat baru ada berapa tadi 4 ya yang bertanya. Ya. Mungkin silahkan jika ada kembali. Mungkin Bapak nih langsung menunjuk aja Pak. Mungkin Bapak kan tahu nih mahasiswanya yang rajin biasanya siapa. Silakan Ayo Pak nih, Budha Hartawan. rekan-rekan mahasiswa, ini kesempatan bisa bertanya ya, terutama bagi yang belum punya topik mau tanya topik dengan Mas Ruli juga boleh ya, atau mau boleh sekali itu ya, sharing topik dengan mahasiswa di Bina Insani juga bisa. Boleh. Kita mulai IoT ini topiknya 2 angkatan Pak Huda, angkatan 2021 dan 2020. Tapi nggak tahu kalau di Stigi Bali judul-judul IoT baru tahun ini atau 2020 udah ada Pak Huda? Kita memang sebelumnya sudah ada Pak Didi, tapi masih ke ranah hardware. Kalau gitu kolaborasi dengan aplikasi kita baru mulai 2 angkatan. Angkatan. Nah, itu pun masih berkelompok mereka. Jadi ada yang mengerjakan hardware-nya, ada yang mengerjakan aplikasinya, sehingga mereka skripsinya bisa berdua ya Pak? Pengerjaannya berdua, tapi pelaporannya tetap satu-satu Pak. Pelaporannya dari satu ke hardware, yang satu ke ininya ya. Betul. Iya. Baik. Ya, semoga yang akan skripsi. Semoga yang akan skripsi di tahun 2021
ya, tapi yang tahun 2020 kan udah mulai mau selesai dan mau sidang nih sepertinya nih. Iya. Ya angkatan 2017 ya Pak kalau nggak salah ya. Baik, silakan betul. jika ada pertanyaan kembali. Iya. Nanti akan ada pengumuman juga dari Mbak Samhana bahwa kita juga besok akan ada webinar tentang IoT juga. Nanti akan disampaikan sebelum berakhir oleh Mbak Samhana nanti. Kalau nggak salah, free ya Mbak Samhana ya? Free atau bayar Mbak Samhana? Iya betul, free gratis teman-teman. Jadi ada sekaligus online course-nya juga. Iya, oke, itu kesempatan yang sangat baik sekali. Mungkin jika tidak ada pertanyaan, saya langsung aja kembalikan ke Mbak Samhana selaku pembawa acara pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ruli Pramudita dan Mbak Maria Febrianti Pela serta Mbak Dwi Wulan yang telah berkesempatan untuk memaparkan produk sederhana dari IoT yang telah dibangun. Saya pribadi selaku moderator mungkin mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan dan tadi ada beberapa hal yang ada problem di awal-awal. Mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saya kembalikan ke pembawa acara Mbak Samhana. Silakan Mbak Samhana. Ya, baik. Sebelumnya saya ingatkan dulu ya kepada teman-teman, daftar hadir sudah ada 119 orang yang mengisi, kemudian kuesionernya sudah ada 97 yang masuk ke dalam database kami, kemudian dokumentasi fotonya sudah ada 82. Jadi bagi teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, silakan teman-teman bisa akses linknya ada pada kolom chat, kemudian ada link angketnya juga, teman-teman bisa akses linknya ada di kolom chat juga. Jadi sayang banget udah hadir, kelupaan belum absen, nggak taunya belum absen gitu ya, terus jadinya nggak dapat sertifikat, sayang banget. Jadi jangan lupa teman-teman untuk isi daftar hadirnya ya. Kemudian Mas Ismail mungkin bisa dikirim flyer sama broadcast-nya ya ke kolom chat supaya teman-teman bisa lihat terkait. Tampilkan mungkin boleh, tampilkan Mbak Samhana. Oh, ditampilkan. Waduh, tapi belum disiapin Pak. Nanti takutnya jadi lama. Oke, saya tampilkan aja. Ya mungkin ya. Oh ya boleh, silakan Pak. Saya tampilkan sepertinya saya tadi nyimpan di mana ya? Mungkin tadi dikirim kemana ya? Sebentar, saya buka dulu. Saya bantu tampilkan. Sambil mungkin dikirimkan di chat ya. Mas Ismail bisa dikirim flyer sama biji-nya ke kolom chat ya. Tampilkan dulu sebentar, saya cari dulu. Tadi saya simpan di mana ya? Nggak apa-apa, sambil menyusul Pak Didik mencari flyernya ya, saya jelaskan. Besok itu kita ada webinar IoT, modul learning kit juga dapat nanti Universitas Bina Insani khususnya Computer Club kami bekerja sama dengan BILO menyelenggarakan webinar yang bertemakan IoT, modul learning kit dengan membahas topik implementation smart hydroponic. Jadi nanti acaranya itu pukul 10 sampai dengan selesai. Teman-teman yang daftar dari sekarang nanti akan dikirimkan link Zoom-nya. Kemudian fasilitas yang didapat itu ada sertifikat, tentunya ada mentor yang berpengalaman, lalu teman-teman bisa mendapat ilmu yang bermanfaat, apalagi teman-teman yang nantinya mau mengambil skripsi IoT, seperti itu. Nanti di broadcast ada link pendaftarannya, teman-teman bisa akses di sana. Kemudian untuk pendaftaran untuk mendaftar itu nanti ada step-stepnya. Nanti teman-teman bisa baca gitu. Itu saja, ini ada flyernya sudah ditampilkan oleh Pak Didik. Ada online kelasnya untuk besok, kemudian speakernya ada Pak Edi Saputro, CEO dari Dewata Inovatif. Seperti itu teman-teman. Sepertinya dari Bali ini Mbak Samhana. Oh, CEO Dewata Inovatif. Ya, Dewata kan Bali ya.
Apakah ownernya Sepertinya dari Bali? pas banget ya Pak. Apakah ini jodoh teman-teman Iya. supaya daftar? Gitu. Iya. Jadi teman-teman Mungkin jangan lupa Pak daftar ya. Uda Hartawan mungkin kenal nggak Pak tadi Pak? Gimana tuh Pak? Dan dari Bali itu. Jangan-jangan tetangganya. Belum kenal Pak, belum kenal. Oh gitu. Berarti Baik, Bapak harus nanti ikut Pak. diajak berbondong-bondong aja Pak Hartawan. Link bitnya untuk registrasinya udah disampaikan di chat Zoom mungkin bisa sini. di-share Pak Didi flyernya ke saya saya. share juga ke Bapak juga nanti. Ke saya, nanti saya teruskan ke mahasiswa. Siap Pak. Oke. Silakan Mbak Samana dilanjutkan. Itu saja dari saya, cukup jelas. Nanti selebihnya juga sudah cukup jelas ada di broadcast, teman-teman bisa lihat semuanya. Itu saja. Kemudian sebelum kita akhiri, benar-benar kita akhiri perjumpaan kita hari ini, dimohon kepada seluruh partisipan untuk mengaktifkan videonya, karena sebelum kita akhiri acara hari ini, kita akan mengadakan sesi dokumentasi. Ayo teman-teman, kita foto bareng. Silakan Pak Ahmad untuk ngambil foto. Pak Ahmad ada ya? Silakan. Di Bali ini udah lewat 1 jam ya Pak? Udah jam 10 Pak. Sudah jam 10 ya. Tapi masih ganteng-ganteng banget, luar biasa. Ini mahasiswa Stiki Bali. Ya, beda mahasiswanya kita dengan di sana. Kalau di sini ganteng-ganteng kebanyakan. Kita sedikit dari mahasiswi di sini. Oh, sistem komputer banyak cowok ya Pak ya? Hampir semua Pak. Waduh, wajah-wajahnya begini. Iya. Jadi kalau ada ceweknya paling cantik gitu ya Pak? Paling cantik, iya. Pantesan tadi kok saya lihat, saya cari-cari cewek Balinya mana, saya itu nggak lihat-lihat tadi. Kangen cewek Bali udah lama nggak ke Bali ya Pak? Lihat yang presentasi malah mahasiswi di sana. Kita juga sebenarnya langka sih Pak perempuan-perempuan. Oh iya. Ya baik. Kalau gitu ini ada 4 slide. Jadi untuk slide pertama silakan bisa dibantu juga Mas Ismail untuk di-capture ya. Oke. Untuk slide pertama 1, 2, 3. Oke. Lanjut. Mungkin yang mau gaya boleh bebas silakan. Slide kedua silakan. Slide kedua siap ya. 1, 2, 3. Oke, wah mantap banget gayanya. Oke, slide ketiga. Langsung 1, 2, 3. 4 slide nih soalnya nih. Oke, yang terakhir. Gitu, slide terakhir silakan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai sini saja saya berikan alih kepada Mas Ismail. Silakan Mas Ismail untuk menutup acara. Baik, sebelumnya Mas Ismail, saya mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Didi, Pak Ruli, Mbak Hana, Mbak Ulan, Mbak Maria, dan Mas Ismail ya, dan Bu Kristiana tadi ya yang sudah berbagi pada malam hari ini. Ya semoga memang menjadi inspirasi bagi mahasiswa kami dengan pengalaman belajar yang baru, sehingga topik-topik tugas akhirnya itu kalau dilihat tadi yang presentasi itu mahasiswi loh ya, jadi harapannya bisa menambah semangat ya, semangat jangan kalah sama mahasiswi ya, jangan kalah sama mahasiswi, tambah semangat untuk mengerjakan tugas akhirnya ya. Oke, terima kasih juga sudah join malam-malam ya, seperti biasa juga kita live sesi kan. Iya, ya itu saja Pak Didi, terima kasih. Terima kasih Pak Budha Hartawan. Silakan Pak Ismail. Ya, siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-temanku semua. Alhamdulillah juga Mbak Hana. Kita sudah di penghujung acara. Saya mewakili seluruh panitia kegiatan program kreativitas mahasiswa ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam segi teknis dan penyampaian. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Ilmu dapat membangun rumah yang tidak bertiang, dan kebodohan dapat merobohkan rumah yang agung dan megah. Ini dapat bermanfaat baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Saya Ismail Marjuki dan rekan saya Samhana. Terima kasih, mohon izin pamit undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari Bali semuanya. Ya, Nanti terima kalau kasih Pak berhenti Didi, terima pandemi, kasih. saya susul ke Bali ya nanti ya. Saya ikut ya, Ditunggu Pak. Pak Didi. Ya, Mbak Ana ya. Oke. Terima kasih Ya, semuanya. terima kasih Pak Buddha, makasih semuanya. Terima kasih semua, terima kasih Pak Ya, Didi. tetap semangat Oke. bagi yang akan menyelesaikan tugas akhir dengan topik-topik yang IoT, silakan sharing. Oke. Jangan lupa nanti rekan-rekan mahasiswa besok join ikut ya. Ya, free, dapat sertifikat kan bahasa mana? Dapat dong, pasti dapat. Dapat free loh Pak, ilmunya bermanfaat dari pembicaranya dari yang ahlinya di bidang IoT. Siapa nanti bisa Makasih Pak Buddha. di Bali Pak, kan bisa diundang di Bali sebagai pembicara juga. Salam Pak teman-teman Stiki Bali semuanya. Terima kasih Pak Didi. Banyak bimbingannya juga dari Pak Didi. Terima kasih banyak. Ya. Mas Jafar boleh di-close mungkin? Terima kasih semuanya. Ini kita siarkan langsung live di YouTube juga, Pak. Matur suwun, saya izin live juga. Monggo. Mohon izin saya juga live dulu Pak Didi, Pak Rudi. Monggo.